Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya Dava Bayhaki dengan NIM 21070 dari kelas D akan membahas mengenai penanganan kelahiran anak babi sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Ternak Babi. Oke, materi yang pertama adalah pendahuluan. Jadi aspek kunci dalam manajemen induk bunting ini adalah pemberian pakan dan pengandangan babi. Hal ini dilakukan agar kematian embrio dan fetus dapat ditekan sehingga terjadi kematian seminimal mungkin. Nah, selain itu sasaran lain adalah tercapainya angka kelahiran anak babi yang semaksimum mungkin. Oke, selanjutnya adalah perkembangan embrio. Kita masuk minggu pertama kebuntingan. Jadi setelah beberapa jam diovulasikan, oosit ini akan dibuahi oleh sperma dan akan terjadi fertilisasi di dalam oviduct. Nah, kemudian folikel ovarium ini yang melepaskan oosit akan berkembang menjadi corpora lutea yang akan menghasilkan hormon progesteron. Nah, hormon ini bisa melepaskan substansi tertentu, misalnya protein, dan dikenal sebagai susu uterus karena sangat diperlukan untuk perkembangan embrio. Setelah 2 hari, fertilisasi embrio 4 sel ini akan bermigrasi ke ujung kornua uterus sampai di usia 5 hari, dan selanjutnya akan berkembang menjadi blastosit dan akhirnya keluar dari zona pellucida. Nah, mulai pada saat fase itu, ukuran embrio ini akan meningkat dan embrio yang mengalami kecacatan dalam genetik akan mati. Oke, kita selanjutnya lanjut ke minggu kedua dan minggu ketiga kebuntingan. Di minggu kedua dan minggu ketiga kebuntingan ini, di sekitar hari ke-12, konseptus akan mencapai lonjong terbesarnya dan mulai memanjang. Nah, pada stadium ini, konseptus tiba dan akan melekat di dinding uterus dan menghasilkan estrogen yang menyebabkan embrio tersebut dikenali, sehingga terjadi proses yang namanya pengakuan induk akan kebuntingan. Nah, kebuntingan ini akan berlanjut jika setidaknya ada 2 embrio dalam kornea uterus. Jika kebuntingan tidak diakui, maka hormon progesteron ini akan berhenti diproduksi, kemudian folikel baru akan berkembang dan induk akan kembali mengalami berahi. Selanjutnya pada minggu keempat dan kelima kebuntingan, embrio dan plasenta ini mulai berkembang lebih jauh hingga terbentuknya organ dan disebut sebagai fetus. Nah, selama fase minggu ini terjadi yang namanya uterine crowding. Nah, uterine crowding ini seperti yang gambar pada di samping ini, dan bisa menyebabkan kematian fetus pada fetus yang ukurannya itu lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya adalah diagnosis kebuntingan. Nah, untuk mendiagnosa kebuntingan babi ini setidaknya ada 6 cara. Yang pertama itu penentuan birahi dengan baik, terutama 18 hingga 24 hari setelah dikawinkan. Yang kedua itu menggunakan Doppler machine untuk mendeteksi meningkatnya aliran darah pada babi yang sedang bunting. Kemudian menggunakan mode Amold scanner, yaitu deteksi bunting dengan perubahan intensitas suara yang dipantulkan. Kemudian ada penggunaan RTU atau Real Time Ultrasound Scanner yang prinsipnya ini sama dengan metode Amold scanner. Kemudian yang kelima ada palpasi rektal yang kita tahu yaitu melakukan palpasi pada bagian rektal babi melalui bagian rektal babi. Dan yang terakhir adalah pengukuran profil hormon. Selanjutnya adalah kegagalan menjadi bunting. Ini dapat terjadi di setiap stadium kebuntingan mulai dari fertilisasi hingga menjelang kelahiran. Dalam realitanya, kegagalan ini dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu kembalinya birahi reguler. Nah, kembalinya birahi reguler ini bisa terjadi karena gagal fertilisasi, kematian embrio sangat dini, infeksi uterus, dan stres. Kemudian yang kedua adalah kembalinya birahi tidak reguler. Nah, kategori ini terjadi karena faktor musim, suhu, dan infeksi uterus. Kemudian ada terjadinya abortus. Abortus ini adalah tingkat kegugurannya itu hendaknya tidak lebih dari 1 hingga 2% dari kebuntingan. Nah, biasanya abortus ini terjadi karena infeksi dan faktor suhu. Kemudian yang terakhir adalah not in pigs, yaitu kategori akibat peternaknya itu lebih kelalaian untuk mengetahuinya kembalinya birahi si induk babi. Selanjutnya ini adalah manajemen induk babi. Jadi sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen induk bunting adalah terjaminnya kondisi tubuh induk tetap bagus pada melahirkan, kemudian dihasilkannya jumlah anak lahir atau litter size seperindukan yang sangat tinggi. Nah, kemudian untuk sasaran manajemen pakan induk buntingnya itu adalah yang pertama, menekan angka kematian embrio, yang kedua nutrisi yang memadai bagi fetus, yang ketiga nutrisi yang memadai bagi pertumbuhan uterus, yang keempat pertumbuhan induk, yang kelima dapat memulihnya kondisi tubuh induk. Nah, berikut merupakan tabel dari program pemberian pakan babi kepada induk babi dengan umur, kehamilan, dan kondisi tubuh. Jadi, untuk pakan ini kita juga harus memperhatikan body size dan lemak dari si babi ini, serta berat badan juga.
Ini merupakan panduan yang dapat diikuti untuk pemberian pakan pada induk babi yang sedang hamil. Oke, selanjutnya adalah melahirkan anak. Jadi sasaran yang ingin dicapai dalam perawatan induknya adalah meminimumkan jumlah anak lahir yang mati, memastikan kondisi induk yang sehat, dan merangsang mulainya laktasi yang normal. Selanjutnya adalah manajemen sebelum melahirkan. Jadi sebelum melahirkan, babi ini biasanya dipindahkan ke kandang melahirkan 4 hingga 5 hari menjelang lahir, karena lama kebuntingannya itu bervariasi antara 111 dan 120 hari. Dan pemindahan kandang ini juga memberikan kesempatan untuk babi agar bisa beradaptasi. Nah, selama menjelang kelahiran juga, peternak dapat memberi serat tambahan agar terhindar dari konstipasi. Nah, menjelang lahir, sanitasi kandang juga harus baik dan dijaga agar kering dan hangat. Nah, kemudian pada saat partus ini biasanya petugas akan membantu proses kelahiran dengan tujuan untuk mengeluarkan anak babi dari selaput uterus, pembersihan hidung dan tenggorokan anak babi yang kondisinya lemah dapat diurut dan didekatkan ke puting induk agar bisa menyusu. Jadi mukus ini adalah selaput yang dihasilkan oleh sinus atau dari hidung babi. Oke, selanjutnya adalah manajemen segera setelah melahirkan. Jadi setelah partus ada dua hal penting, yaitu meningkatkan konsumsi pakan dari induk agar terpenuhi kebutuhan nutrisi dan produksi susunya. Dengan demikian dapat dicegah merosotnya kondisi tubuh induk selama menyusui. Kemudian yang kedua itu adalah meminimumkan kematian anak babi sebelum dipasih. Kemudian ada juga beberapa manajemen tambahan seperti yang ada di layar, yaitu yang pertama itu melakukan manajemen yang sesuai, kemudian penggiliran menyusui. Nah, penggiliran menyusui ini untuk menghindari anak babi yang tidak kebagian susu induknya. Jadi anak babi tersebut itu nutrisinya tidak kalah dengan anak-anak babi yang lain. Kemudian manajemen anak babi yang lemah. Jadi manajemen anak babi yang lemah ini dengan tadi penggiliran menyusu. Kemudian biasanya anak babi yang lemah ini akan dipindahkan ke kandang yang ada lampunya biar anak babi ini lebih hangat, dan biasanya di situ diberi makan dan diberi susu tambahan berupa kolostrum. Nah, kemudian dilakukan pemotongan gigi, terusnya pengasuhan silang, meminimkan kematian peras sapi, kemudian pengaturan suhu, menjaga kesehatan anak babi, kesehatan ternak yang baik, dan pakan yang memadai. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai penanganan induk bunting hingga melahirkan pada babi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan Parama Santi Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.